Di Tangerang, selain ada Cina Benteng, ada juga Cina Udik. Apa itu Cina Udik? Kok kedengerannya nggak enak ya? Apa bedanya sama Cina Benteng? 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty。Sebelumnya Intan mau membaca dulu pesan dari Saweria yang masuk, kali ini dari Nonim. Nggak ada pesannya sih, cuma titik-titik doang. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di sana juga ada pesan, kalau mau Intan bacakan juga bisa di video berikutnya. Okay, let's start! Tahun lalu Intan ngebahas Cina Benteng. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Cina Benteng, tak kasih tahu sekilas. Cina Benteng itu sebutan untuk etnis Tionghoa yang tinggal di Tangerang, di sekitar Benteng VOC. Untuk kenapa dinamakan Cina Benteng, terus detail Cina Benteng itu kayak gimana, Intan pernah bahas, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Itu yang Cina Benteng. Nah, sekarang apa itu Cina Udik? Etnis Tionghoa yang tinggal di luar kota Tangerang. Di luar kota Tangerang itu maksudnya masih deket-deket Tangerang. Jadi nggak sampai di luar kota Tangerang kayak Surabaya, enggak ya. Masih di deketnya Tangerang, hanya luar kotanya Tangerang. Nggak terlalu jauh dari Tangerang. Itu disebut Cina Udik. Udik itu artinya kampung. Kampung zaman dulu, beda sama kampung zaman sekarang. Kampung zaman dulu itu banyak sawah, kanan kiri sawah, dan mayoritas penduduknya mata pencahariannya adalah bertani. Kalau sekarang istilahnya desa gitu ya. Masyarakat Cina Udik adalah mereka yang tinggal di perkampungan di Kabupaten Tangerang seperti Panongan, Curug, dan Legok. Teman-teman jangan bayangkan Panongan, Curug, Legok itu yang kayak sekarang gitu ya. Dulu itu Panongan, Curug, Legok dan lain-lain itu bener-bener sawah. Wah, kanan kiri sawah. Wah, makanya banyak yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Nenek moyang mereka juga sejak dulu itu pekerjaannya petani. Mereka mensuplai kebutuhan warga yang bertempat tinggal di dalam benteng Batavia sekaligus sebagai penahan dari masuknya musuh VOC. Lah kok dipanggilnya Udik? Kan konotasinya negatif gitu ya, kesane kasar. Ya sekarang iya, sekarang Cina itu kasar, Udik itu kasar. Apalagi Cina Udik, kasarnya kasar kuadrat itu sekarang. Kalau dulu enggak, bahkan mereka itu dipanggil Cina Udik itu nggak ada tersinggung-tersinggungnya sama sekali, karena emang panggilannya dari dulu itu kayak gitu, Cina Udik. Kita manggil Cina Udik itu tidak ada unsur menghina sama sekali. Pada saat itu kayak gitu memangan. Cina Udik ini sampai sekarang masih ada dan mereka bilang aku ini Cina Udik, nggak apa-apa. Cina Udik itu memang nggak sampai terkenal kayak Cina Benteng gitu ya, karena memang mayoritas penduduknya itu bertani, nggak sebanyak Cina Benteng juga. Tambahan info kalau ditelusuri lebih dalam ya, kata Udik sendiri aslinya adalah hulu sungai, yang mana lawan katanya adalah hilir, ilir. Makanya sampai ada istilah hilir mudik yang berawal dari konsep aliran sungai. Jadi zaman dulu sungai itu salah satu sarana yang paling penting. Zaman dulu perahu dan kapal itu alat transportasi yang paling penting karena banyak banget sungai pada zaman dulu. Nah kapal itu sering ke hulu, ke hilir, ke hulu, ke hilir. Seiring berjalannya waktu, istilah bolak-balik mondar mandir itu ya dinamakan hilir mudik. Kata Udik sering diasosiasikan sama kampung karena memang Udik itu berada di pedalaman-pedalaman, sedangkan untuk kota pada zaman dulu itu lebih banyak berada di hilir sungai atau pesisir, karena hilir sungai atau pesisir itu tempat pertemuan orang-orang dan barang-barang dari berbagai penjuru daerah. Ada YouTuber Cina Benteng namanya Elsa Novia, kalau teman-teman pengen tahu tak di judul ya. Dia punya kakek nenek yang tinggal di Udik. Tiap tahun kan ngunjungin tuh ya, karena Imlek kan tiap tahun ngunjungin kakek neneknya. Bilangnya apa? Ayo kita ke Udik, kayak gitu. Begitupun sebaliknya, orang Udik yang mau ke Tangerang itu bilangnya ayo kita ke Benteng. Selain itu salah satu ciri khas dari
orang-orang Udik ini, Cina Udik ini adalah rumah kebaya sebagai tempat tinggal. Itu rumah besar, luas, dan terbuat dari kayu nangka. Disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya itu kayak pelana yang dilipat. Jadi jika dilihat dari samping, lipatan-lipatannya itu kayak lipatan-lipatan kebaya. Teras di rumah kebaya ini besar ya, karena ini untuk menjamu tamu. Jadi di rumahnya itu nggak ada ruang tamu. Tamunya itu ya biasanya duduknya itu di teras. Kongkonya itu di teras sambil menikmati permadani hijau. Wah, ini kalau pas mendung-mendung gitu bakal asik banget ya. Rumpi di teras tengah sawah kayak gini. Selain teras, halamannya itu juga luas. Karena halamannya itu digunakan untuk menjemur padi. Wih, ini Intan bayangkan kalau di Citraland itu rumah kayak gini bisa lebih dari 10 M itu harganya. Lah, di dalam kan nggak ada ruang tamu. Lah, terus rumahnya isinya apa? Ruang utama dari ruang kebaya itu adalah tempat untuk sembayang. Itu ruang utama itu guys. Karena memang tingkat spiritualitas orang-orang pada zaman dulu itu tinggi banget. Nah, habis gitu baru kanan kirinya itu dikasih ruang-ruang pribadi seperti dapur, kamar, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni kuan kan, zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.